Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema tersenyum tapi hati menangis. Wah, Subhanallah. Ini dari tadi nih orang tua yang ada di rumah pasti hatinya sebenarnya ikut menangis, tapi siapin catatan juga karena banyak banget ilmu yang bisa didapatkan dari guru-guru kita yang Masya Allah. Baik, izin melanjutkan pembahasan tadi ya Ustadz Maulana ya. Saya mau ke Ustadz Hilman dulu. Ustadz Maulana masih ngambek tadi. Jangan kemana-mana, nanti kita tanya kenapa Ustadz Maulana. Ustadz Hilman, apa nih? Izin bertanya nih. Ketika anak sudah dewasa gitu ya, sudah menikah, pastinya orang tua ikut senang, berbahagia. Namun apakah benar katanya nih, di saat anak sudah dewasa, menikah, senyuman orang tua itu senyuman yang bermakna dua. Nah ini kenapa sih kira-kira? Nah ini mohon penjelasannya guru nih. Tafadol. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Ustaz Maulana, mohon izin, Ustaz Syam, Mas Migdad. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Setiap orang tua pasti berharap kelak anaknya mendapatkan jodoh yang terbaik dalam hidupnya. Sebenarnya pertanyaan ini lebih cocok Ustaz Maulana yang jawab. Karena anak saya masih pada kecil-kecil. Aku tenangkan dulu, tahu saya kali ini tenang. Aku lagi gemes. Sabar Ustaz. Iya, kalau bicara tentang pernikahan yang sering kami saksikan begitu, memang orang tua itu sering tersenyum dan kadang tidak sedikit yang meneteskan air mata ketika menikahkan anaknya. Betul nggak, Mas Migdad? Betul. Ya kan? Betul. Karena apa? Karena ada dua makna. Yang pertama, orang tua berbahagia anaknya mendapatkan jodohnya dalam hidup. Betul. Iya kan? Yang kedua, orang tua bersedih karena sebentar lagi anaknya akan istilahnya berpisah dalam hidupnya gitu ya. Allah. Dibawa oleh pasangannya, apalagi anaknya perempuan. Kebetulan saya dianugerahi anak perempuan. Masya Allah. Berapa? 3. Perempuan semua? Perempuan semua. Sama, perempuan 3, 1 cowok. Allahu Akbar. Jadi saya sudah membayangkan bagaimana beratnya hati ini karena saya percaya cinta pertama anak perempuan itu adalah ayahnya. Betul. Dia akan mencari dan melihat sosok laki-laki itu di portofolio ayahnya. Wow. Maka ini pesan bagi siapapun yang berumah tangga. Untuk suami, sayangi istrimu sebagaimana ayahnya mencintai anak perempuannya. Ya. Ketika seorang ayah menyerahkan anak perempuannya kepadamu, maka sayangi dia, cintai dia. Jangan keras sama dia. Jangan bertindak sesuatu yang tidak baik sama dia. Karena sungguh ketika engkau menyakiti istrimu, berarti engkau mengkhianati janjimu kepada ayahnya. Karena saat itu seorang ayah menyerahkan putrinya kepada dirimu. Agar apa? Agar berpindah tanggung jawabnya dari seorang ayah kepada suaminya. Begitupun sebaliknya, untuk seorang istri, muliakan suamimu. Sebagaimana ibunya membanggakan anak laki-lakinya. Biasanya seorang ibu itu bangga dengan anak laki-laki. Betul. Maka tempatkan suamimu sebagaimana laki-laki yang punya muru'ah, punya kemuliaan, punya kehormatan. Karena itu adalah bagian daripada kasih sayang yang bisa engkau berikan, termasuk baktimu kepada orang tuamu. Maka nanti jika sudah menikah, nggak ada bahasa itu ibumu, ini ibuku. Tidak. Dari aku menjadi kita. Itu ibu kita, itu ayah kita. Sehingga nanti rumah tangga itu akan berjalan di atas jalan keberkahan. Karena kita tidak lupa membahagiakan orang tua kita. Mohon maaf lahir batin tanpa menggurui. Banyak di antara kita, na'udzubillah, sudah menikah tapi lupa berbakti sama orang tua. Padahal justru setelah menikah itu adalah awal dirimu berlomba dalam kebaikan bersama pasanganmu untuk memuliakan orang tuamu. Jangan sampai orang tua bersedih berkepanjangan. Karena ada orang tua, coba dulu anakku belum nikah, mungkin masih ada bersama dengan diriku. Betul. Coba anakku dulu nikahnya dengan A, B. Jangan sampai keluar kalimat itu. Maka setelah Anda menikah, justru di saat itulah awal bagaimana kita menghadirkan kebahagiaan untuk orang tua kita. Jika ada waktu, ya sempatkan silaturahmi. Jika ada rezeki yang lapang, sempatkan kita beri kepada orang tua kita. Insya Allah tidak akan pernah habis harta seorang anak yang digunakan untuk membahagiakan orang tuanya. Jangan sampai orang tuamu sedih berkepanjangan karena rumah tangga yang engkau jalani. Semoga Allah jaga rumah tangga putra-putri kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah. Ustaz Hilman bikin sedih aja. Ada yang ngambek. Ada yang ngambek terus. Kenapa? Ustaz Maulana. Iya. Kenapa sih tadi? Nah, Saya tidak
saya tidak bisa mentolerir apa? Tolerir. Mentolerir. Apa, bener gak? Iya, mentolerir. Mentolerir orang-orang yang berbuat kasar Aduh, nauzubillah. terhadap anak, terhadap istri, terhadap keluarga. Namanya apa itu? KDRT. Kekerasan Saya di dalam tidak rumah tangga. pernah mentolerir. Mentolerir. Baik. Tapi Ustadz, saya juga sama tidak menyetujui apapun itu. Pokoknya saya juga anti lah yang namanya KDRT, apalagi di dalam rumah tangga. Namun gimana nih? Orang tua tuh pasti sedih banget kalau misalnya terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Misalnya anaknya perempuan dikasarin sama suaminya. Itu banyak juga gitu ya terjadi. Kita juga sama-sama tahu gitu sekarang sedang ramai diperbincangkan. Gimana nih solusinya orang tua saat melihat anaknya disakiti, tapi dia harus tetap kuat juga kan, menguatkan. Sebelum dia menguatkan dia harus kuat juga. Nah ini mohon penjelasannya. Silakan. Aduh ya Allah. Saya lagi yang bahas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buat semuanya, kepada siapapun tanpa kecuali, ketahuilah apa yang diamba Allah. Ingat ya, semua manusia itu ambanya Allah. Pemiliknya adalah Allah. Dan ketika engkau menyakiti, berarti engkau akan berhadapan sama pemiliknya. Siapa itu? Allah. Apalagi hamba Allah itu dititipkan kepada seorang hamba Allah yang berikutnya. Siapa itu? Kepada orang tua yang memiliki anak. Ingat, akan diminta pertanggungjawabannya. Nah ketika, mohon maaf, memukul. Ini saya terus terang tidak setuju banget. Karena saya alhamdulillah 10 tahun 5 bulan 12 hari bersama dengan almarhum istri saya. Kami berumah tangga. Saya tidak pernah berkata kasar, marah, apalagi mukul. Ingat, ada sigat taklid itu. Tidak boleh memukul, tidak boleh tidak menafkahi, tidak boleh tidak menyapa, tidak boleh tidak ada kabar. 4 ini ketika terjadi maka bermasalah rumah tangga ini. Maka dalam hal ini mohon maaf tanpa menggurui, kepada orang tua pun demikian. Tidak boleh memukul anak. Tidak boleh memukul anak. Kapan anak dipukul? Kapan anak dipukul? Yang ini nih buat orang tua. Tidak boleh memukul anak. Kapan anak dipukul? Maka yang sakit apanya? Bukan pis badannya, tapi hatinya. Hatinya yang sakit. Memang mungkin pensil diginiin, tapi yang sakit hatinya. Kapan anak dimarahi? Yang rusak otaknya. Jadi tidak boleh memarahi anak, tidak boleh memukul anak. Dan dalam hal ini, Ustadz kalau memukul boleh nggak? Nih, boleh aja memukul. Nih, yang di sini haram. Pokoknya haram memukul. Gimana dengan orang tua dulu kita menjewer anak? Itu jewer karena telinga itu kayak antena. Kalau anak tidak semangat diputar telinganya. Makanya kalau kita berwudu begini supaya kita tidak ada analoginya ya. Kemudian mohon maaf. Kalaupun mau memukul anak karena mungkin ada kesalahan buat mungkin guru. Kalau guru sekarang susah. Langsung dilaporin ya. Ya sekarang apa viral kasar dikit. Jadi kalau mau memukul yang haram. Ya. Haram juga memukul bagian depan. Jadi haram memukul bagian atas. Haram memukul bagian depan. Kalaupun harus memukul, maaf. Ini saya mudah-mudahan tidak. Kalaupun mau memukul, maka pukul bagian belakang. Dan cari yang paling empuk. Kira-kira yang mana Ustaz Ilman? Aduh. Yang mana Itu ada filosofinya. Haram. Ini haram. Kalaupun memukul di belakang, tapi cari yang paling empuk. Berarti yang ini. Bagian ini. Dan kalaupun memukul tangan itu harus dijepit. Ambil kitab. Ambil kitab. Saya pinjam dulu ya. Iya, silakan Ustaz. Buku. Kitab. Jadi memukulnya begini. Baik. Jadi seakan-akan ada buku di sini, ada kitab, memukulnya begini. Jadi tidak boleh mengangkat tangan ketika memukul. Jadi ada alasnya. Masya Allah. Jadi, Masya Allah. Aduh. Itu bukan boleh. Dari mana? Baik. Kalaupun harus memukul. Ya Allah, jadi Islam mengajarkan sebetulnya Islam juga mengajarkan kekerasan itu tuh sebenarnya harus diminimalisir. Saya gampang, orang tahu tuh. Kalau saya marah diam aja. Orang sudah tahu kalau saya marah. Kan saya ceria, tiba-tiba diam. Iya, marah kelihatan banget gitu ya. Baik. Istri saya, anak-anak saya tahu itu kalau saya lagi marah. Diam aja. Abah lagi marah. Masya Allah.
Masya Allah. Istriku juga sering bilang tuh, aku tuh bisa dengar teriakan anak-anak, rumah berantakan, nggak apa-apa. Ya. Terus, tapi jangan ngebentak aku, hancur hatiku. Aku di situ belajar katanya. Isel, Waduh, makasih. Masya Allah. Itu- Buat semua wanita dimanapun Iya. berada, apa? Jangan pernah berkata kasar sama istri karena Oh. itu hal yang membuat sakit hatinya. Subhanallah. Baik, Masya Allah, kita lanjutkan ya jamaah pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Syam nih. Ya, siap. Ustadz, apa izin bertanya nih? Ketika orang tua, mohon maaf gitu ya, anak yang mempunyai orang tua yang mempunyai anak difabel, mohon maaf gitu ya, atau anak berkebutuhan khusus, pastinya akan lebih ekstra untuk menjaganya. Betul. Benarkah Allah memberikan kesabaran khusus dan senyuman yang besar bagi orang tua yang rela gitu merawat anak-anak yang berkebutuhan khusus ini gitu, diberikan kesabaran? Nah, ini mohon penjelasannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Ilman, Ustaz Maulana, Mas Fikdat serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Maka ketika seorang orang tua diberikan ujian yang mungkin secara kasat mata melebihi ujian manusia yang lainnya. Betul. Karena memang tingkat ujian kita berbeda-beda. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi pula ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mereka berikrar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lalu dibiarkan begitu saja? Oh, udah beriman, udah deh, nggak ada ujian lagi. Tidak. Wa hum la yuftanun, tentu saja tidak. Mereka justru diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja orang tua yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak dengan kebutuhan khusus atau anak spesial, tentu saja Allah telah mengukur kekuatan sang orang tua tersebut. Kenapa Allah kok dari banyaknya orang tua yang ada di muka bumi ini, kenapa kok orang ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah yang menciptakan orang ini dan Allah pula yang tahu mengukur berapa besar kekuatan orang tua ini dalam menghadapi anak-anaknya. Maka yang pertama, yakinlah bahwa orang tua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala titipan berupa anak berkebutuhan khusus adalah orang tua yang akan mampu melewatinya. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tidaklah manusia diberikan ujian kecuali sesuai dengan kesanggupannya, kecuali sesuai dengan kapasitasnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, dan semuanya akan memetik nanti hasilnya di hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, anak dengan kebutuhan khusus ini belum tentu menjadi sesuatu yang buruk bagi orang tuanya. Mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada orang tua yang masuk surga karena sabarnya mendidik anak. Ada orang tua yang masuk surga karena berhasil menjadikan anak-anaknya penghafal Al-Quran. Ada orang tua yang masuk surga karena subhanallah mengajarkan anaknya menutup auratnya sejak dari dini kecil sampai dewasa. Tidak pernah kelihatan aurat anak perempuannya. Ada mungkin orang tua yang masuk surga karena sholat tahajudnya, karena ngajakin anak-anaknya umroh. Tapi ada juga orang tua yang masuk surga karena kesabarannya dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak dengan spesialnya, dengan kebutuhan khususnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salamun alaikum bima sabartum. Setelah nanti dipersilahkan masuk ke surga, maka tertulis di sana salamun alaikum bima sabartum. Selamat masuk surga karena kesabaran kalian. Bahkan malaikat menyambut dengan sambutan salamun alaikum bima sabartum. Selamat masuk surga karena kesabaran kalian. Maka sekali lagi, anak dengan kebutuhan khusus bukanlah sesuatu yang akan menjadikan orang tuanya bersedih terus. Justru dengan anak tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa. Selanjutnya, ketika Allah menguji seorang hamba, ingatlah di dalam surah Al-Insyirah Allah katakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tentu saja
kesulitan itu datang bersama dengan kemudahan. Mungkin kita melihat agak lebih ekstra mendidik atau merawat anak yang difabel, anak yang dengan kebutuhan khusus. Tapi bisa jadi di antara anak yang berkebutuhan khusus ini, di situ pula Allah berikan kemudahan terhadap orang tuanya. Banyak kok di luar sana contohnya, kita melihat anaknya penuh dengan kekurangan, tapi justru lebih anaknya ini dibandingkan anak yang lain dalam menghafal Al-Quran. Banyak kok di luar sana yang mungkin kita lihat, oh kekurangan fisik, tapi ternyata akhlaknya luar biasa terhadap orang tuanya. Di luar sana juga banyak, mungkin kita lihat fisiknya sempurna, tapi tiap hari menyakiti perasaan orang tuanya. Tiap hari dia membuat orang tuanya menangis karena kenakalannya. Justru mungkin yang berkebutuhan khusus ini justru membawa kebaikan terhadap orang tuanya. Intinya, ketika kita mampu melihat sesuatu dari sisi baiknya, maka pada saat itulah Allah berikan kesabaran. Dan ketika seorang orang tua sudah bersabar, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala hadiahkan surga bagi mereka. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Ini sangat-sangat membuka perspektif kita nih. Insya Allah. Masya Allah, Ustaz Syam, terima kasih nih. Sama-sama. Jadi multi perspektif kita ternyata benar ya. Apa yang diberikan Allah itu pasti sudah terbaik bagi hambanya. Pasti, ya. dan bisa melewatinya pasti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustaz Syam. Iya. Baik jamaah Islam yang dirahmati Allah, Masya Allah, ini sudah ada lagi pertanyaan yang sepertinya ingin dijawab sama guru-guru kita. Dan sekarang saatnya kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Baik jemaah, langsung kita bacakan pertanyaan pertama. Ada pertanyaan dari hamba Allah melalui Instagram. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Punten, saya mau bertanya, anak saya mengalami depresi yang berat karena calonnya membatalkan pernikahan sepihak. Bahkan dia sering berniat untuk bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Saya selalu tersenyum menutupi kesedihan saya Ustadz agar dia mau mengurungkan niatnya. Tapi sampai sekarang anak saya malah menjadi pendiam dan udah 3 hari nggak makan. Ada nggak sih doa untuk melembutkan hati anak saya dan doa untuk saya agar tidak selalu bersedih? Waduh, baik-baik. Ustaz Hilman, Afan mungkin boleh dijawab, silakan. Baik, Masya Allah, tabarakallah, Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Mikdad. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Patah hati ketika ditinggal pergi oleh orang yang kita cintai. Apa sikap yang terbaik yang harus kita hadirkan? Husnuzon kepada Allah. Yakinlah Allah tidak mungkin mematahkan hatimu kecuali Allah sedang menguatkan dirimu agar engkau bertemu dengan orang lain yang bisa lebih baik dibanding orang yang pergi meninggalkanmu. Maka kalimat ini harus kita kuatkan kepada anak kita. Ya. Jangan sampai kemudian kita merasa bahwa udahlah, dia pergi udah hancur hidup saya. Enggak kok. Laki-laki bukan hanya dia yang pergi ninggalin kita. Masih ada Ustaz Maulana di sini. Asik. Betul. Jadi belajar lebih tenang. Pertanyaannya dengan cuma itu satu. semua. Apa? Mau nggak? Jadi iya, kita yang harus kemudian lebih yakin kadang-kadang, ya, dengan apapun yang pernah pergi dalam hidup kemudian Allah hilangkan dalam hidup. Yeah. Dan itu adalah kesempatan kita untuk bisa mendekat taat kepada Allah. Memang sakit sih. Kita berharap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Wah. Waduh. Kita harap dia akan sejalan, tapi ternyata kita berbeda jalan begitu. Tapi ya sudahlah, yang pergi biarlah pergi, yang lalu biarlah berlalu. Tinggal bagaimana kita lembutkan hati, meminta kepada Allah agar Allah hadirkan ketenangan dalam hati kita. Ada beberapa doa yang bisa kita baca. Salah satunya di antara doa yang Nabi ajarkan kepada kita agar kita bisa mendapatkan ketetapan dan ketenangan dalam hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ingat, yang membolak-balikan hati siapa? Allah. Kita boleh bersedih. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Asik. Lebih baik kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena seseorang. Yakinlah, setelah kesulitan ada kemudahan, setelah kesedihan ada kebahagiaan. Tinggal bagaimana cara kita menenangkan hati saja. Maka ada doa yang kedua, ini doa yang Al-Fakir juga sering bacakan agar bisa mendapatkan ketenangan hati. Doanya ada di Quran surat Ali Imran ayat 8.
Boleh kita baca sama-sama Ustaz ya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana La tuzigh qulubana ba'da ba'da idh hadaitana idh hadaitana wa hab lana wa hab lana min ladunka rahmah min ladunka rahmah innaka innaka antal wahhab. antal wahhab. Amalkan doa ini. Kata para ulama, salah satu doa agar kita bisa cepat move on. Agar kita bisa cepat berlepas dari kondisi hati yang merasakan kehilangan. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau sesatkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkan kepada kami dari sisimu rahmah kasih sayang. Mohon maaf, kadang kita harus merasakan kondisi sakit hati agar kita bisa merasakan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita harus merasakan sesuatu yang pahit agar kita bisa merasakan indahnya sesuatu yang manis dalam kehidupan kita. Yakinlah, jangan berkepanjangan dalam kesedihan, jangan keterlaluan dalam kegelisahan, karena setelah ini akan Allah berikan kebaikan. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah maha pemberi yang terbaik untuk kehidupan kita. Semoga Allah berikan ketenangan untuk yang sedang patah hati dan bisa lebih lapang menerima ketentuan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Mungkin analoginya kita nggak akan bisa tahu mana mangga yang manis kalau kita nggak pernah makan mangga yang asam pahit. gitu, Masya Allah. Jadi sebentar lagi akan ada pengganti insya Allah. Insya Allah. Amin, amin, amin. Ustaz. Memang terkadang kita dipertemukan dengan yang salah dulu baru Iya. kita ketemu yang Dulu Ustaz Samnya dicecelin terus. Sekarang tidak saya. Ustadz izin Ya. bertanya nih. Kadang ada nih orang tua ya yang dikit-dikit ngelihat anaknya itu nangis. Nah biasanya nih kalau istriku sih beneran dikit-dikit ngelihat anak tuh nangis. Siapa itu yang lebih-lebih sekali? Belum Dede. ngomong. Itu lebay nggak sih Ustadz kayak gitu? Apakah dia lebay? Kalau misalnya ngelihat dikit-dikit nangis, Mau dikit-dikit tahu? nangis. Mau tahu? Mau. Kayaknya waktunya cukup. Ya. Kita bahas setelah yang satu ini. Setelah yang janji ya. Oke deh jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Saya khawatir Iya. bukan istrinya tapi dirinya.